Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita bersama-sama menyimpan firman Tuhan yang kita baca untuk kita mengertinya dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita buka Kitab Kejadian, pasal yang ke-31, ayat 43 sampai dengan ayat ke-55. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu ini dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya, mengertinya, dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Allah kita. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya simpanlah kebenaran-Mu di hati kami. Kami mau merenungkannya, mengertinya, kiranya Roh Kudus membukakan rahasia firman-Mu, agar kami yang membaca, mendengar, dan yang menjelaskan, sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah. Tuhan, tolonglah kami dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami tidak pantas menjadi pelaku firman-Mu, bahkan kami sangat lemah ketika mau menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami. Tetapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami. Belas kasihan-Mu ya Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ternyata kita bisa mengerti sekarang bahwa keluarga besar Abraham, Ishak, dan Yakub, baik keluarga langsung dari kakek nenek mereka, mengenal Allah yang disembah, yang benar, yang dihormati dan dihargai. Baik Laban maupun Yakub sama-sama mengetahui siapakah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan mereka.
Mereka menyadari betul bahwa Tuhan Allah lah yang berdaulat atas hidup mereka, bahkan yang menghakimi dengan adil seluruh kenyataan dalam kehidupan mereka. Walaupun Laban dengan kesombongan dan keangkuhannya mengupamakan diri sebagai pemilik dari segala sesuatu yang di hadapannya, anak, cucu, harta benda, dan semua ternak itu seolah-olah hanya mereka atau dialah yang memilikinya. Padahal tidaklah demikian. Tuhanlah yang berbelas kasihan, yang mengaruniakan berkat-berkat bagi Laban dan anak-anaknya, termasuk bagi Yakub. Ketika Laban dan Yakub bersama-sama sepakat untuk menjalani suatu keputusan agar tidak melakukan tindakan kejahatan, ada batasan yang harus disepakati bersama. Dan Laban dan Yakub mempercayai bahwa Tuhanlah saksi dari pertemuan dan kesepakatan itu. Dalam kesepakatan tersebut, jelas ini berkaitan dengan masa depan, di mana Laban dan Yakub tidak ingin ada suatu tindakan yang saling mencelakai atau suatu sikap perbuatan yang jahat, baik dari pihak Yakub maupun dari pihak Laban. Keduanya sama-sama mengikat perjanjian agar kedua kelompok satu nenek moyang ini sama-sama berdamai. Bukan hanya Laban dan Yakub saja pada saat itu, tapi juga keturunannya sampai saat ini. Perdamaian, perjumpaan yang pernah dialami dan pengalaman bersama yang pernah dirasakan, itu sesungguhnya adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Untuk sama-sama menjaga keharmonisan, perlu ada tanda. Sekalipun kita tahu bahwa proses ini tidak mudah. Seperti kebiasaan di timur, khususnya di Asia Timur kuno, segala keputusan dan kebijakan yang bersama-sama diambil antara dua belah pihak selalu diiringi dengan makan bersama. Suatu tradisi yang baik dalam kehidupan sesama manusia. Makan bersama bukan sekedar mengenyangkan perut atau memuaskan hawa nafsu kedagingan, tetapi makan bersama berarti di sana berbicara tentang persaudaraan. Adanya ikatan bersama untuk melakukan yang baik dan meninggalkan niat-niat jahat atau menolak semua perbuatan jahat. Dengan makan bersama di hadapan tugu suatu peringatan, memberikan gambaran bahwa setiap orang harus menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka di masa lalu, kiranya itu menjadi sebuah peringatan untuk tidak dilakukan lagi di masa depan. Dan pada saat masa depan belum tiba, pada saat di mana berkomitmen untuk menjalin kebersamaan, menjalin penghormatan melalui makan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Laban dan Yakub sama-sama bersepakat dan sama-sama berjuang. Dan akhirnya kita mengetahui bagaimana akhirnya Laban merelakan anak-anak perempuan dan budaknya, serta cucu-cucunya, bahkan keponakan menantunya Yakub, untuk selamanya berpisah dari hadapannya. Memang tidak mudah, karena bukan hanya Rahel atau Lea dan budak-budaknya yang selama ini ada dan hidup di dalam keluarga Laban, bahkan sampai memiliki keturunan, anak-anak, oleh karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, ditambah lagi kehadiran Yakub yang menggembirakan karena meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada peternakan. Tidak mudah di tengah-tengah kenyamanan, ketenangan itu ada keterpisahan. Suatu sikap yang harus betul-betul dari dalam hati, kerelaan berpisah. Keberhasilan seorang tua ketika anak-anaknya berpisah darinya dalam keadaan sudah cukup dewasa menjalani kehidupan yang baru. Kegagalan orang tua adalah ketika anak-anaknya tetap di dalam kendali sepenuhnya dari orang tua, kendati pun sudah berkeluarga atau mencari nafkah sendiri. Seharusnya orang tua yang berhasil dan sukses adalah orang tua yang sudah siap membiarkan anak-anaknya mandiri
tanpa intervensi, bahkan tanpa seatap dengan dirinya ketika berada di dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, pengetahuan kita tentang tugu seolah-olah ini adalah sebuah peringatan saja. Jawabannya tentu tidak demikian. Tugu di dalam konteks saat itu berkaitan dengan tanda perjanjian, dan sekaligus dengan makan bersama sebagai tanda perjanjian. Janji Laban dan Yakub untuk sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, keharmonisan, sehingga ketika melihat tugu itu, mereka diingatkan, disadarkan untuk mengakui persaudaraan dan kekeluargaan. Itu jauh lebih penting daripada ambisi, keegoisan, dan kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur karena keyakinan akan adanya Allah yang berdaulat dan kehidupan yang sungguh-sungguh dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, itulah yang menyebabkan Laban dan Yakub dapat bersama-sama mengambil kebijakan untuk mendirikan suatu peringatan tugu. Tanpa Allah berkarya dan bekerja dalam hati mereka, tentu kebencian, ketidaksukaan, bahkan kedengkian muncul karena ingin menguasai, ingin melakukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari perjanjian Yakub dan Laban? Yang pertama, adanya pengakuan bahwa jerih lelah yang dikerjakan oleh seseorang perlu untuk diapresiasi. Yang kedua, sekalipun memang ada jerih lelah dan kekuatan dari diri kita menghasilkan sesuatu yang berharga dan bernilai, tetapi ketahuilah bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan, baik mengaruniakan rezeki, berkat, ataupun segala pendapatan yang diperoleh, penghasilan yang diperoleh. Lebih daripada itu, kita juga mendapat kasih karunia, menikmati pemberian-pemberian itu dengan penuh ucapan syukur. Yang ketiga, hal yang penting dan perlu diingat adalah kebersamaan dan persaudaraan. Sekalipun berbeda pandangan, berbeda cara hidup dan cara mengambil keputusan, berbeda jarak tinggal dan sebagainya, hal yang perlu diingat adalah adanya persaudaraan dengan makan bersama. Suatu tradisi yang baik untuk dilanjutkan sampai kekinian. Jadi kalau ada konflik, kalau ada perselisihan, kalau ada ketidaktenangan dan ketidaknyamanan, sarana yang dipergunakan untuk berdamai dan untuk mencari perdamaian ialah dengan makan bersama. Dengan pemikiran ini, kita memang membangun suatu sikap solidaritas yang betul-betul bernilai kekekalan. Marilah kita belajar dari teks ini untuk gali temukan prinsip-prinsip penting. Baik itu berbicara tentang Tuhan yang berjaga-jaga dan Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan yang baru. Kiranya renungan singkat ini menolong kita sekalian mengerti dan mengenal kehendak Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman-Nya untuk menyaksikan keagungan Tuhan Allah kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca firman, mendengarkannya, dan hamba-Mu yang terbatas mengulasnya. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong untuk bisa mengerti lebih dalam, dan mengasihi kami seperti Engkau ya Tuhan yang menolong kami untuk mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami menjadi orang-orang yang bersolidaritas, bersaudara, dan menghargai. Sekalipun dipisahkan oleh ruang dan waktu, tempat, dan keberadaan, tetapi persaudaraan di dalam kasih-Mu itu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.